Efek globalisasi telah membuat makanan tak lagi menjadi sekedar penghilang rasa lapar. Makanan telah berubah menjadi tren dan gaya hidup. Wisata kuliner pun menjadi istilah yang cukup akrab di telinga. Apa yang dimakan menjadi barometer kemapanan. Aneka jenis makanan dari yang khas timur sampai barat dengan mudah dijumpai dimanapun. Bahkan kuliner ekstrim pun menjadi tren. Demi menambah stamina dan vitalitas, masyarakat kemudian tak lagi peduli dengan kehalalan makanan. Makanan seperti daging anjing, monyet, ular kobra, tikus, kalajengking, cicak, serta berbagai reptil ataupun binatang buas lainnya menjadi favorit para pencari vitalitas dan kebugaran. Bagi umat Islam, tentu makanan bukan hanya sekedar tren atau gaya hidup. Makanan dan minuman merupakan bagian dari perwujudan ibadah kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, rambu-rambu Allah menjadi penting. Halal dan haram menjadi pertimbangan utama dalam mengkonsumsi suatu makanan atau minuman. Tapi sayangnya, nasib pangan umat di negeri ini selalu menjadi bulan-bulanan. Berbagai kasus penipuan yang berhubungan dengan bahan pangan yang menimpa umat seakan tak ada ujungnya. Mulai dari peredaran produk-produk yang diduga mengandung lemak babi, peredaran daging oplosan, daging gelondongan, peredaran makanan dengan zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks, serta peredaran daging yang diduga disembelih dengan cara tidak benar atau bangkai. Umat yang peduli akan kehalalan konsumsinya selalu menjadi korban dari permainan kotor para produsen nakal yang hanya mementingkan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Dewasa ini sering kita dengar ungkapan, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ungkapan yang terlihat sepele, tapi sebetulnya mengandung konsekuensi yang serius. Ungkapan tersebut menggambarkan pesimisme terhadap rezeki yang halal yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menggambarkan tingkat keimanan yang mengkhawatirkan. Padahal Allah telah menegaskan dengan sangat tanda sekali bahwa Allah telah mencukupkan rezeki semua makhluk yang ada di bumi. Dan pangan adalah salah satu rezeki Allah yang sangat penting bagi manusia. Posisi pangan dalam Islam tidak bisa dianggap remeh. Posisinya sama dengan ibadah lainnya. Maka dari itu dalam ajaran Islam banyak ketentuan yang berkaitan dengan makan dan minum. Dari mulai ketentuan halal dan haram, etika makan, sampai mengatur kuantitas makanan yang ideal di dalam perut. Salah satu peraturan yang terpenting adalah larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Mengkonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik terhadap jasmani ataupun ruhani, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan secara umum inilah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram. Wewenang menghalalkan dan mengharamkan mutlak hanya milik Allah Ta'ala, dan wewenang ini tidak didelegasikan kepada siapapun. Bahkan termasuk para ulama sekalipun tidak memiliki mandat untuk melabel haram dan halal. Semua hukum tersebut telah dengan jelas Allah terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Para ulama dan mujtahid hanya menyampaikan dan menjelaskan kepada umat dan melakukan ijtihad terhadap perkembangan dan kasus-kasus baru. Prinsip berikutnya yang perlu dipahami adalah bahwasannya hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh, kecuali setelah ada dalil yang jelas dan tegas yang menyatakan keharamannya. Dan dalil seperti ini sesungguhnya tidak banyak. Justru yang banyak adalah yang tidak diterangkan, yang berarti hukumnya dikembalikan kepada asalnya, yaitu mubah. Prinsip ini sendiri diambil dari firman Allah Ta'ala. Dialah Allah
yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Prinsip ini juga berarti bahwa apa yang dibolehkan sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilarang. Jadi tidak benar ungkapan-ungkapan sinis yang mengatakan sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit nggak boleh. Prinsip ini sekaligus membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang sempit dan kaku. Justru ini membuktikan kasih sayang Allah yang sangat luas terhadap manusia. Karena pada hakikatnya apa yang diharamkan pasti akan menimbulkan efek negatif terhadap manusia itu sendiri. Inilah yang menjadi poin dari prinsip berikutnya, bahwa Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk. Walaupun halal dan haram mutlak milik Allah, tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah telah menggariskan sebuah prinsip yang dicantumkan dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Prinsip selanjutnya yang harus diperhatikan adalah niat baik tidak menjadikan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Dalam Islam, niat menempati posisi yang penting. Perbuatan yang sekilas tampak sama bisa berbeda hasilnya karena perbedaan niat. Bahkan perbuatan yang tampak biasa saja bisa menjadi ibadah jika diniatkan sebagai ibadah. Dan sebaliknya, sebuah pengorbanan kecil bisa berakibat fatal bagi keimanan jika pengorbanan tersebut diniatkan untuk selain Allah Ta'ala. Demikianlah begitu pentingnya posisi sebuah niat baik dalam Islam. Tapi dalam urusan halal dan haram, niat sama sekali tidak ada pengaruhnya. Maksudnya adalah niat baik tidak akan mengubah status hukum suatu produk atau perbuatan. Haram tetap saja haram. Oleh sebab itu orang yang bersedekah, berhaji, bahkan membangun masjid tapi menggunakan harta yang haram, maka dosanya tidak akan tersucikan oleh niat baiknya tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram, kemudian dia sedekahkan harta itu, sama sekali dia tidak akan beroleh pahala, bahkan dosanya akan menimpa dia. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Hukum halal dan haram berlaku untuk semua muslimin. Tidak seorang muslim pun dikecualikan dari hukum ini. Entah itu orang soleh, ulama, atau wali sekalipun, semua sama di dalam hukum. Tidak ada kelompok atau golongan manusia manapun yang dikecualikan dari hukum ini. Pengecualian yang ada bukan karena ras, suku, atau status tertentu. Pengecualian karena kondisi seperti terpaksa dan yang semisalnya. Demikian juga dalam halal dan haram, hukum berlaku untuk semua. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bila hukum telah melihat status sosial, latar belakang, bahkan kekayaan seseorang, maka hukum yang seperti itu merupakan pertanda kehancuran suatu bangsa. Sebetulnya tidak perlu mempertanyakan alasan Allah mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apapun yang dikehendakinya, dan Dia maha berkuasa atas apapun. Tetapi karena rahmat Allah kepada manusia, maka setiap perintah Allah dan larangannya pasti ada alasan dan hikmahnya. Namun kadang tidak semua alasan dan hikmah tersebut disadari oleh manusia. Sesungguhnya rezeki Allah yang halal teramat luas. Yang diharamkan hanya sedikit, itu pun sebetulnya demi kemaslahatan manusia. Hanya saja manusia yang telah dibutakan hatinya oleh setan menjadi malas untuk berikhtiar mencari rezeki Allah yang halal. Setiap produk atau jasa haram yang kita konsumsi, maka pasti akan merusak baik langsung atau tidak langsung, baik jasmani ataupun rohani kita, entah kita sadari atau tidak.
Orang yang terbiasa mengkonsumsi yang haram, mencari harta dengan jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya terancam tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah malangnya kita, setiap habis sholat berdoa, setiap bangun tidur berdoa, setiap mau tidur, setiap pindah dari suatu aktivitas ke yang lainnya berdoa. Tapi kita tidak pernah peduli dengan kehalalan yang kita konsumsi atau pekerjaan yang kita jalani. Dan Allah pun tak kunjung mendengar doa dan permintaan kita. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimana akan diterima doa itu? Hadis riwayat Muslim. Lihatlah kondisi orang yang digambarkan Rasulullah dalam hadis ini. Rambut kusut, muka berdebu, lusuh, kondisi yang sangat layak dikasihani sebetulnya. Tapi makanan haram menjadi penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Konsumsi haram tidak hanya menyebabkan doa yang tertolak, tapi amal yang dilakukan juga terancam tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang keluar untuk melakukan haji dengan biaya yang berasal dari yang haram, kemudian ia mengendarai tunggangan dan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah sambutlah seruanku, maka yang berada di langit menyeru, seruanmu tidak disambut dan kau tidak memperoleh kebahagiaan. Bekalmu haram, kendaraanmu haram, dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak diterima. Mengkonsumsi pangan yang haram atau yang didapatkan dengan jalan haram, maka sama saja dengan berinvestasi di neraka. Setiap pangan haram yang kita konsumsi akan tumbuh menjadi bagian dari tubuh kita. Dan setiap inci bagian tubuh kita yang dibentuk dari yang haram akan menjadi bagian yang kelak dibakar di neraka. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, api neraka lebih berhak baginya. Hadis riwayat Ahmad. Iman adalah mutiara yang paling berharga di hidup ini. Dengan imanlah kita akan selamat dunia akhirat. Iman dan keyakinan kita kepada Allah lah yang akan membantu kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Mengkonsumsi yang haram akan mengikis keimanan dan membuat kita tidak sensitif lagi terhadap larangan Allah Ta'ala. Mengkonsumsi yang haram juga akan menjadikan hati bebal, sehingga susah menerima kebenaran. Hati yang keras juga semakin jauh dari hidayah Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah lewat di depan matanya, tiada tergetar imannya. Dan sebaliknya, jika ingin melembutkan hati dan mudah dalam menerima kebenaran, sehingga hidayah Allah mudah masuk, maka makanlah yang halal. Inilah jawaban Imam Ahmad ketika beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana caranya melembutkan hati? Beliau menjawab dengan makanan yang halal. Di samping akibat negatif bagi rohani kita, konsumsi pangan haram juga akan merusak jasmani kita. Apa yang diharamkan Allah mengandung bahaya yang dapat mendatangkan penyakit berbahaya dan merusak organ-organ penting manusia. Dan beberapa makanan haram tersebut secara tegas Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. حرمت عليكم والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang mati tidak disembelih adalah beberapa pangan yang tidak halal dikonsumsi. Ayat ini turun sekitar 14 abad yang lalu. Sekarang berbagai penelitian mutakhir membuktikan berbahayanya bahan pangan itu apabila dikonsumsi. Demikian juga dengan daging babi. Dalam Al-Quran, babi dihukumi sebagai najis dan haram dimakan. Ajaran ini sebetulnya bukan hanya monopoli Islam. Keharaman dengan daging babi juga kita dapatkan dalam ajaran Yahudi dan gereja Advent. Allah tiada mengharamkan sesuatu yang melainkan karena bahaya yang terdapat di dalamnya.
dan daging babi adalah salah satu pangan yang paling banyak mendatangkan masalah kesehatan bagi umat manusia. Dr. Murad Hoffman, Daniel S. Sapiro MD dari Klinik Laboratorium Mikrobiologi Boston Medical Center Amerika menyatakan terdapat lebih dari 25 penyakit yang bisa dijangkiti dari babi. Pangan haram lainnya yang disebut dalam Al-Quran adalah khamr atau miras. Gejala langsung dari konsumsi miras atau yang kita kenal sekarang dengan alkohol adalah mabuk atau turunnya kesadaran. Turunnya kesadaran dapat menjadi pemicu perbuatan kriminal dan permusuhan. Kebanyakan pelaku kriminal menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan. Dan beberapa tindak kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh konsumsi alkohol. Penurunan kesadaran ini juga dapat berakibat pada kematian. Sebagaimana beberapa kasus miras oplosan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang banyak merenggut korban jiwa. Selain kematian, efek jangka pendek alkohol menyebabkan hilangnya produktivitas kerja. Di samping efek itu, mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, kerusakan jantung, stroke, kerusakan hati, kanker, saluran pencernaan, gangguan pencernaan, impotensi, dan berkurangnya kesuburan. Meningkatnya risiko terkena kanker payudara dan insomnia atau sulit tidur. Kondisi alkohol juga berakibat pada kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan menjadi sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Alkohol juga berdampak terhadap hubungan sesama, finansial, pekerjaan, dan juga menimbulkan masalah hukum. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Bagi umat Islam, konsumsi produk halal merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Produk halal bukan hanya urusan perut semata, tapi ia adalah urusan pahala dan dosa, urusan surga dan neraka, dan urusan ibadah kepada Allah. Sayangnya masih banyak juga yang belum menyadari hal ini. Banyak yang masih lebih percaya terhadap konsep higienisasi makanan, dan mereka menganggap bahwa makanan apapun asal higienis dan tidak mengandung racun dapat dimakan. Padahal semua itu tidak cukup. Seharusnya kita pun mesti menjaga kehalalan dan kebaikannya. Al-Quran telah memberikan konsep yang seimbang, yaitu halalan thayyiban yang bermakna makanan halal dan baik. Halalan thayyiban itu harus seiring. Seiring dan tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, di dalam prosedur sertifikasi halal itu, kethayyibannya itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk makanan dalam hal ini adalah oleh Badan POM, itu dengan keluarnya misalnya MD, kemudian kalau produk luar negeri itu adalah ML, kalau produk rumah tangga mungkin PIRT dan lain sebagainya seperti itu. Ya, thayyib kalau kita definisikan secara rinci artinya ya bersih, ya tidak beracun, ya kemudian layak untuk dikonsumsi, ya kan, tidak menimbulkan efek yang negatif terhadap tubuh gitu kan. Nah, kalau dirinci lagi, thayyib itu buat seseorang belum tentu sama buat orang lain. Misalnya saya kebetulan penyakit misalnya gula misalnya kayak itu ya, tentu mengkonsumsi gula yang tinggi walaupun halal tidak thayyib buat saya, ya kan. Mungkin buat yang lain yang tidak kena itu akan thayyib. Nah, thayyib itu jadi mungkin untuk setiap pribadi bisa berbeda, tetapi secara umum thayyib itu adalah bagaimana bisa digunakan itu safety buat orang itu, bersih, bermanfaat dan sebagainya. Seharusnya umat di negeri mayoritas muslim ini tak perlu lagi meragukan kehalalan pangan yang dikonsumsi. Karena keseluruhan proses mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi pasti melibatkan orang Islam yang seharusnya peduli dengan halal dan haram. Tapi maraknya peredaran produk yang diragukan kehalalannya tanpa ada ketegasan dan penjelasan menjadikan kaidah tersebut kehilangan relevansinya.
Anggapan seperti ini diistilahkan oleh Dr. Insinyur Amin Aziz, salah seorang pendiri LPPOM MUI, sebagai falasi semu atau anggapan semu yang salah. Artinya, jaminan tersebut ternyata tidak terjadi dengan sendirinya tanpa ada sistem dan peraturan yang mendukungnya. Sistem tersebut termasuk di dalamnya tingkat kesadaran dari konsumen dan produsen. Jika kita berkaca ke negara tetangga Malaysia misalnya, di negeri jiran ini, masalah halal menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu bahagian hal ehwal Islam. Dan masyarakatnya pun mendukungnya melalui kesadaran yang tinggi akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal. Sementara di Singapura, negara yang muslimnya minoritas itu mampu menjadi salah satu pelopor perdagangan halal food di ASEAN melalui MUIS atau Majelis Ugama Islam Singapura. Ironinya, Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dengan jumlah terbesar di dunia justru tertinggal dari negara-negara lain dalam hal tujuan liburan halal paling ramah di dunia. Sebuah survei yang dilakukan Biro Perjalanan Wisata bagi kaum muslim yang berbasis di Singapura, Christian Trading, menyatakan Malaysia berada di peringkat pertama daftar lokasi liburan halal paling ramah di dunia. Selanjutnya diikuti oleh Uni Emirat Arab, Turki, Indonesia, dan Arab Saudi. Di antara kriteria yang menentukan adalah ketersediaan jumlah restoran dengan makanan halal. Maraknya kasus peredaran bahan pangan yang kurang terjamin kehalalannya serta tingginya kesadaran akan pangan halal menjadi latar belakang dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM di bawah MUI pada tanggal 6 Januari 1989. Salah satu programnya adalah melakukan sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk mencapai ketentraman batin masyarakat dalam konsumsi makanannya sesuai dengan imannya, sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional. Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal, membuat produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih meningkat mutunya dan terjamin kelangsungan usahanya. Tapi sekarang produk yang beredar di Indonesia ini kan tidak jelas, banyak yang abu-abu, ya kan? Kita tidak bisa memastikan suatu produk itu halal atau tidak. Kalau memang sudah dijamin bahwa sudah ada regulasinya dan lain sebagainya, artinya halal itu adalah mandatori, ya kan? Kalau halal mandatori berarti kita tinggal memisahkan yang haram. Pemirsa Khazanah, urusan pangan halal bukan hanya menyangkut masalah perut semata. Halal dan haram merupakan bagian dari ibadah. Umat Islam sebagai konsumen mayoritas di negeri ini wajib dilindungi haknya untuk memperoleh pangan yang halal dan thayyib. Jangan sampai kita tutup mata terhadap masalah ini hanya karena motif ekonomi bisnis atau motif jangka pendek lainnya. Pemirsa Khazanah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari makanan, minuman, dan perbuatan yang tidak halal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.